Saudara, kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri, kasus itu diduga memiliki irisan dengan mega korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya yang telah ditangani oleh Kejaksaan Agung sebelumnya. Dugaan korupsi pada perusahaan plat merah tersebut diketahui terjadi dalam periode 2012 hingga 2019 dengan perkiraan kerugian negara mencapai 23,7 triliun rupiah. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Ibu Yenti Ganarsih mengatakan dalam pandangan akademis dan berdasarkan logika terdapat tindak pidana pencucian uang dalam kasus itu karena sudah terjadi sejak tahun 2012. Dan saudara, kini kita telah terhubung dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor yang juga merupakan seorang pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Ganarsih. Selamat siang, Ibu Yenti. Selamat siang, Mbak. Ibu Yenti, kita tahu bahwa kasus korupsi Asabri ini merupakan sebuah kejahatan ekonomi yang memerlukan perhatian khusus dari Kejaksaan Agung. Lalu bagaimana sejauh ini Ibu melihat apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Apakah penerapan tindak pidana pencucian uang ini sudah dijalankan sesuai prosedur oleh Kejaksaan Agung sendiri, Ibu Yenti? Ya, ini kita apresiasi ya kepada Kejaksaan Agung. Untuk dua mega korupsi Jiwasraya dan Asabri. Jiwasraya kemarin sudah cepat ya, termasuk cepat sekali dan bagus dengan TPPU. Ini Asabri lebih besar ya, lebih besar dengan waktu yang lebih singkat ya, karena 2012 sampai dengan 2020. Kalau kemarin kan 2009. Tapi kemarin 16 triliun, sekarang 23 triliun. Jadi, tapi saya sepertinya belum mendengar bahwa Kejaksaan Agung akan menggunakan TPPU. Nah, itu tidak mungkin gitu, sangat tidak mungkin, pasti ada TPPU-nya. Jadi kita menginginkan Kejaksaan dalam menangani ini mengulangi sukses story-nya kemarin menggunakan TPPU. Karena apa? Karena untuk membantu melacak hasil kejahatan ini. Ini kan juga sudah Menko Polhukam mengatakan, memastikan untuk TNI dan Polri jangan khawatir, karena uangnya akan kembali. Nah, dengan penegakan hukum ini harus dikejar dengan TPPU. Karena sangat tidak mungkin tidak ada TPPU-nya. Dari 2012 sampai dengan 2019 atau 2016 tadi. Tidak mungkin itu tidak ada TPPU. Uangnya kemana? Tidak mungkin. Jadi harusnya segera. Jadi saya inginkan atau berharaplah Kejaksaan Agung menjadi contoh untuk penanganan korupsi dan TPPU itu sekaligus seperti Jiwasraya. Karena kalau tidak salah ada statement dari PPATK, bahkan KPK pun akan belajar dari Kejaksaan Agung tentang ini. Jadi jangan sekarang tidak ada TPPU-nya, ini aneh gitu. Sejak awal bahkan saya berpikir begini, kan ada dua orang yang antara Jiwasraya dan Asabri. Saya berpikir kedua orang tersebut pasti indikasi terlibatnya itu justru pada waktu pelacakan Jiwasraya berkaitan dengan TPPU-nya. Nah, inilah sebenarnya keunggulan Undang-Undang TPPU ketika ada seseorang yang dilacak uang hasil kejahatannya atau transaksi yang mencurigakannya bisa menghasilkan pengungkapan kejahatan asal yang lain. Nah, ini sebetulnya top story Indonesia mengungkapkan suatu kejahatan melalui TPPU. Baik, Ibu, kita tahu kasus ini sudah mencuat dan nilainya jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya yang lalu. Pada Jiwasraya, kerugian total 16,807 triliun rupiah dan pada kasus ini mencapai lebih tinggi ya Bu ya, 23,7 triliun rupiah. Dan sampai saat ini Kejaksaan Agung belum memberlakukan TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Lalu menurut Ibu Yenti sendiri, apa sih yang membuat Kejaksaan Agung belum menetapkan TPPU hingga saat ini? Saya kan hanya melalui lewat media ya, sepertinya kok belum ada disebutkan TPPU-nya, padahal yang dulu kan langsung dengan TPPU gitu. Jadi ini justru yang menimbulkan pertanyaan, kenapa Kejaksaan Agung tidak mengulang sukses yang lalu? Karena kalau terlambat TPPU-nya bisa keburu hilang, karena penyitaan itu menggunakan TPPU untuk menyelamatkan aset yang 23 triliun itu. Kan ada beberapa yang sudah disita, mungkin menggunakan penyitaan korupsi memang bisa juga.
Tetapi harus diingat kalau ada uang hasil dari Asabri, kejahatan Asabri bergulir atau bermuara pada pihak lain yang tidak terlibat Asabri yang 8 orang ini tidak bisa ditelusuri, atau kita berarti membiarkan orang lain yang tidak terlibat kasus korupsi Asabri padahal dia menikmati hasil korupsi Asabri. Kita terapkan TPPU pada mereka. Jadi strategi penggunaan TPPU itu harus dipahami betul, menggunakan paradigma baru untuk penanganan korupsi berkaitan dengan melacak aset, di mana masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan korbannya itu akan bisa lebih terakomodir untuk bisa dikembalikan uangnya itu melalui TPPU, atau dalam bahasa masyarakat mereka menginginkan bahwa para pelaku koruptor itu dengan bahasa mereka adalah dimiskinkan secara sederhana, artinya dilacak kembali uang hasil korupsinya. Itu menurut saya lebih bagus menggunakan TPPU dibandingkan menggunakan uang pengganti pasal 18 Undang-Undang Korupsi. Memang dalam Undang-Undang Korupsi bisa menyita di luar yang dikorupsi. Kalau TPPU hanya yang dikorupsi saja, dari hasil korupsi ini yang ditelusuri. Tapi ada celah kelemahan pasal 18 Undang-Undang Korupsi, yaitu ketika putusan hakim nanti memutuskan bersalah, terbukti, dan penyitaan dan perampasan, tetapi kalau tidak mengembalikan bisa diganti dengan pemidanaan. Kita nggak menginginkan orang dipidana lagi ditambah dengan dia tidak bisa mengembalikan, tetapi kita menginginkan selain pemidanaan juga uang itu di mana. Kita ingin kembali, apalagi dalam situasi sekarang ekonomi yang sangat semua negara sedang mengalami krisis ekonomi. Jadi dengan juga mengakomodir dan mengapresiasi keinginan Presiden untuk pemulihan perekonomian nasional, ini harus digerakkan TPPU-nya. Baik Ibu Yenti, berarti terkait dengan Undang-Undang Korupsi pasal 18 tadi berarti dapat dilakukan pengembalian uang kepada negara melalui penyitaan atau perampasan aset dari PT Asabri sendiri, Bu? Iya, tapi itu ada celahnya. Karena kalau diputuskan harus mengembalikan keuangan kerugian ya, yang mengembalikan semua pemulihan lah. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mengembalikan, diganti dengan subsidiaritas pemidanaan. Jadi bisa jadi yang bersangkutan nambah aja lagi pidananya. Tetapi kalau menggunakan TPPU, penyidik kejaksaan yang menurut saya sudah sangat bagus dan sangat berani ya, bagus ya, itu lacak aja pakai TPPU. Nanti sisa yang tidak terlacak dengan TPPU baru menggunakan pasal 18. Jadi ini lebih memuaskan keinginan masyarakat bahwa penggunaan uang yang digunakan itu bisa dikembalikan, dan ini juga menjadi efek jera. Saya melihat hanya dengan pemidanaan, pemenjaraan itu kurang jera ya, terbukti dengan terulang lagi. Tapi kalau pada koruptor itu semua hasil korupsinya itu dirampas, itu kemungkinan besar pencegahan terjadi, penjeraan juga bisa terjadi juga, artinya bisa tercapai lah insya Allah gitu. Bisa, apalagi sekarang ya, indeks persepsi kita turun 3 digit. Itu belum pernah terjadi sejak 1999. Baik, Ibu Yenti, berarti pengembalian uang lalu penyitaan atau perampasan aset dari PT Asabri ini dapat dilakukan sesudah TPPU tadi ya, Bu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah TPPU. TPPU dari awal seperti yang Jiwasraya kemarin itu kan, kita sangat apresiasi dengan Kejaksaan Agung ya, bahkan KPK akan belajar dari itu. Jadi jangan sekarang kita sudah senang apresiasi, sekarang malah belum nampak TPPU-nya gitu. Jadi mohonlah Pak Jaksa Agung konsisten lah ya, dan ini kan juga berbahaya juga kalau sampai ada pandangan bahwa berbeda cara penanganannya. Jadi equality before the law itu harus betul-betul dijunjung untuk
demi nama baik Kejaksaan Agung sendiri dan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, Ibu Yenti, kita tahu bahwa dalam kasus ini ada 2 jenderal purnawirawan yang jadi tersangka dalam kasus Asabri ini. Ibu, apakah hal ini juga merupakan sebuah pertimbangan bagi Kejaksaan Agung yang sampai saat ini juga belum memberlakukan TPPU ini, Bu? Oh, saya berharap tidak ya, tidak apa-apa kok ya. Siapapun kan sama di mata hukum. Apalagi berkaitan dengan korupsi, kita pernah wakil presiden kita Pak Budiono dulu kan juga beberapa kali diperiksa, ya. Itu kan diperiksa walaupun pada akhirnya bukan tersangka, tetapi kan artinya apa, penegakan hukum di Indonesia sudah sangat bagus. Sudah tidak ada memilah-milah seperti itu, tidak boleh gitu kan. Semuanya sama saja saya kira. Saya percaya Pak Burhanuddin tidak akan melakukan itu karena ada jenderalnya tersangkut, yang enggak lah ya, harusnya tidak. Dan ada jenderal juga kok yang kena korupsi, bahkan pidananya paling berat yaitu seumur hidup kan, sudah dipidana melalui pengadilan militer. Baik, Ibu Yenti, terima kasih atas perbincangannya siang ini dengan Klik Indonesia Siang TVRI. Baik pemirsa, demikian tadi. Baik, terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih, selamat siang. Demikian tadi perbincangan kami dengan Ibu Yenti Garnarsi. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor yang juga merupakan pakar hukum tindak pidana pencucian uang.